Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, jadi di sini saya ingin berbagi sebuah berita yang mana ada kaitannya dengan Pi Network ya. Jadi bisa kalian lihat ini berita dari Toko News ya. Seperti dari toko crypto.com ya ini. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih ya. Dan kita akan langsung saja di sini, saya akan bacakannya. Harap disimak sampai selesai videonya, jangan di skip-skip ya, agar tidak gagal paham tentunya, oke? Dan untuk keterangannya di sini, Raja Charles ketiga soal blockchain, perkembangan yang menarik katanya ya. Setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis tanggal bulan 8 per tanggal 9 mungkin di situ ya. Di sini tertulis terus lanjutannya, putra pertamanya menduduki tampuk tertinggi Britania Raya dengan gelar Raja Charles III. Raja baru itu sempat memberikan pandangannya terkait teknologi blockchain yang menjadi backbone dari aset kripto. Dikutip Cryptomyths, Raja Charles III dapat mengantarkan perkembangan baru di dunia blockchain. Meskipun dia sepertinya tidak pernah berbicara tentang masalah ini selama pidato resmi, Pangeran Wales saat itu pada tahun 2019 secara terbuka menyebut blockchain sebagai sesuatu hal yang menarik ya. Pada saat itu Raja Charles III berada di Berlin dan bertemu dengan sekelompok kecil orang di jalan. Salah satu yang hadir menanyakan pendapatnya tentang Bitcoin dan kemudian apa pendapatnya tentang blockchain ya. Untuk kata Bitcoin, sang raja tidak bereaksi, mungkin menunjukkan bahwa dia tidak akrab dengan aset kripto. Tetapi untuk kata blockchain dia bereaksi ya, dengan menyatakan bahwa dia pikir itu adalah perkembangan yang menarik. Perkembangan yang menarik, kata si Raja Charles III ini ya. Minat terhadap blockchain tidak diketahui persis apa yang dia pikirkannya sekarang setelah dia menjadi raja. Tetapi Charles selalu menunjukkan minat pada hal-hal baru, terutama dalam solusi alternatif untuk yang utama. Misalnya dia selalu menjadi pendukung pengobatan alternatif dengan mengorbankan posisinya yang dianggap kontroversial. Akan tetapi harus dikatakan bahwa selama beberapa dekade ia tampaknya telah mengurangi posisinya yang dianggap lebih ekstrim. Mengingat bahwa raja di Inggris tidak memerintah dan oleh karena itu dapat mempengaruhi kebijakan negara hanya secara sangat kecil. Ia mungkin terus mengembangkan ide-ide alternatif secara pribadi tanpa mempengaruhi kebijakan arus utama dengan cara apapun. Mengingat hal ini, sulit untuk membayangkan dia mengekspos dirinya lagi pada isu-isu yang masih dianggap topik hangat seperti aset kripto. Sementara kemungkinan besar pertanyaannya akan menjadi semakin institusional dan pro pemerintah. Kripto dan blockchain di Inggris. Untuk saat ini strategi kebijakan Inggris mengenai aset kripto dan blockchain terbuka tetapi tidak terlalu permisif. Artinya negara tersebut ingin memainkan peran utama di Eropa dalam industri kripto, terutama dengan memanfaatkan dominasi bursa sahamnya di benua itu atas negara lain. Jadi tentu saja tertarik pada pasar kripto
Tetapi di sisi lain, otoritas Inggris telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang resiko yang ditimbulkan dengan membuka pasar ini terlalu banyak kepada investor dan spekulan retail amatir yang beresiko kehilangan uang karena ketidakmampuan belaka. Ada suatu waktu sampai beberapa tahun yang lalu ketika London menjadi salah satu ibu kota kripto Eropa. Tetapi seiring waktu, Swiss mengambil banyak daya tarik dan Inggris justru karena sedikit lebih permisif dan kurang fokus untuk melindungi investor. Selain itu, kripto hub lainnya bermunculan di seluruh dunia termasuk Dubai, sehingga peran London di sektor kripto selama beberapa tahun terakhir agak berkurang gitu ya. Jadi yang lebih ditonjolkan dari apa yang diberitakan di sini melalui seorang Raja Charles ketiga ini ya, saat ditanya mengenai Bitcoin, beliau seperti biasa-biasa aja dan tidak memberi tanggapan. Namun setelah ditanya tentang blockchain, beliau langsung merespon ya. Tentu beliau ini seperti yang dijelaskan di sini tentu mengutamakan hal-hal yang baru gitu ya. Dalam artian kurang lebih seperti itu, mengutamakan hal-hal yang baru tentunya. Jadi yang dimaksudkan di sini blockchain mana? Yang pasti ini sangat erat dan sangat tepat ya kaitannya dengan blockchain Web 3.0 milik Pi Network ya. Ini mantap sekali ini ya. Jadi akan ada perubahan baru ke depannya yang mana seluruh dunia ya, perusahaan-perusahaan besar menggunakan blockchain Web 3.0 miliknya Pi Network ya. Tentu ini tidak bisa diungkiri lagi tentunya. Ya, untuk para pionos yang masih bertahan, semangat ya. Tentu sangat beruntunglah Anda yang masih memegang koin Pi ya. Dan merugilah Anda yang sudah menyanyiakan Pi koin Anda ya. Tentu ini bukan isu belaka, ini real dan faktanya. Bahwa Pi Network itu berdiri di Web 3.0. Dan yang lagi viral, yang lagi hangat dibahas di sekarang ini gitu ya, mengenai blockchain baru yang akan bersaing dengan blockchain sebelumnya ya, yang mana blockchain sebelumnya tersingkir dong ya dengan kualitas dari blockchain yang baru ini, yaitu Web 3.0 miliknya Pi Network ya. Jadi sangat-sangat kaya ya untuk proyek Pi Network ini. Tentu dalam hal ini pun kita bisa menilai terkait blockchainnya Pi Network yang sangat diminati, dan tentu untuk nilai Pi koinnya sendiri pun pastilah akan sangat-sangat tinggi. Terkait blockchainnya Pi Network, blockchain Web 3.0 ini sudah pernah saya bahas ya. Kalian bisa belajar banyak terkait Pi Network dan juga terkait blockchain Web 3.0 ini, yang mana ini juga ada kaitannya dengan nilai Pi coin yang akan terjadi ya. Itu sudah saya sediakan videonya di bawah di kolom deskripsi ya, kalian bisa cek. Itu ada 3 video ya. Di bagian video yang pertama itu yang menjelaskan mengenai blockchain Web 3.0 ini dan juga kaitannya dengan nilai Pi coin. Di situ sudah dijelaskan. Begitupun juga 2 video lainnya itu terkait supaya menambah wawasan kalian terkait proyek Pi Network ini ya, agar lebih mencerdaskan gitu ya, dan kalian tidak bingung lagi terkait proyek Pi Network ini bagaimana sih penggunaannya gitu ya. Di situ udah dijelaskan gitu ya. Dan oke, semoga informasinya ini bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya.
Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan terima kasih banyak ya yang udah like dan subscribe channel saya. Semoga rezeki kalian selalu dilimpahkan dan apapun yang ingin kalian capai diwujudkan, amin ya robbal alamin ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.